Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid, masjid itu jamak taksir dari masjid, masjidun, masjidani, masajid, masjid-masjid, adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga orang yang beriman kepada hari akhir. Maka sebagian orang beranggapan yang harus dimakmurkan itu adalah masjid, jadi bukan mushola. Itu terpaku dengan kalimat, padahal mushola juga sama gitu ya, masjid juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim serta jajarannya para asatidah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita Mau'idatul Mu'minin. Sekarang kita menginjak kepada fadilatul masjid wa ma'udhi'is shalah, keutamaan masjid dan tempat sholat. Dalam kata masjid ini adalah ismul makan, jadi tempat bersujud, mau'udhi'is shalah, dan tempat sholat atau yang kita sering katakan yaitu musholla, juga ismul makan, tempat sholat. Karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa yang harus diramaikan, yang harus dimakmurkan itu adalah masjid,
jadi bukan musola. Karena dalam ayat Qur'annya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid, masjid itu jamak taksir dari masjid, masjidun masjidani masajid, masjid-masjid, adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga orang yang beriman kepada hari akhir. Maka sebagian orang beranggapan yang harus dimakmurkan itu adalah masjid, jadi bukan musola. Itu terpaku dengan kalimat, padahal musola juga sama gitu ya, masjid juga, cuma bentuknya kecil. Awas, jadi kita itu jangan terpengaruh dengan kalimat gitu, sampai-sampai kita mengkritikasi apa yang tidak sesuai dengan kalimat tersebut gitu. Padahal masjid dan musholanya itu sama gitu. Makanya di sini fadilatul masjid wa maudhi'is shalat. Jadi tempat yang dipakai untuk sholat. Karena banyak juga tempat-tempat yang dipakai untuk sholat tapi bentuknya bukan masjid, gitu ya. Qala Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita baca bersama-sama. Jadi orang yang memakmurkan masjid, yang meramaikan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man bana lillah masjidan walau kamafhasin qatlat banallahu lahu baitan fil jannah." Man, barang siapa saja, laki-laki mau perempuan, tua muda, bana lillah masjidan, yang membangun masjid, yang membangun tempat sholat, ya. Tapi tujuannya lillah, tujuannya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan yang lain, bukan untuk pamer dan sebagainya. Walau kama hasin qatat, walaupun gitu ya, bantuannya itu atau bentuknya itu seperti itunya burung ya, sebutnya apa sih, sayang burung gitu ya. Bahasa Indonesianya apa sayang teh? Sarang. Sarang burung kotot ya namanya. Walaupun sebesar itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan satu rumah untuknya fil jannah, di dalam surga. Ini sesuai dengan keadaan kita. Alhamdulillah masjid kita dalam renovasi, ini pembangunan. Nah, ini satu ladang ibadah buat kita, itu ya, buat amal-amal kita. Buat apa? Nitip nih bahasanya itu. Kita bersedekah, berinfak ke masjid itu sebenarnya hakikatnya nitip, gitu ya. Kita bangun masjid, Allah akan bangunkan kita rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, selama masjid ini dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat dan sebagainya, maka selama itu pula amal kita akan terus ngalir walaupun kita sudah meninggal. Makanya yang disebut dengan amal jariyah ini, itu ya, amal jariyah, yang nyumbangin satu keramik dan sebagainya, itu akan mendapat pahalanya terus ngalir selama masjid dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, besar pahalanya Pak.
idza dakhala ahadukumul masjid. Dalam hadis yang lain baginda Rasul pernah bersabda, idza dakhala, di mana-mana masuk ahadukum, salah satu di antara kamu, al masjidah, ke dalam masjid, falyarka, kemudian dia salat. Ya, yarka di sini maksudnya rakaat ini 2 rakaat, qabla ayajlisa, sebelum dia duduk. Jadi salat apa? Tahiyatul masjid. Jadi barang siapa yang masuk ke dalam masjid kemudian dia salat tahiyatul masjid. Nah, awas, harus diketahui ya, bahwa salat tahiyatul masjid ini enggak ada waktunya. Ya, enggak ada waktu. Setiap kita masuk ke dalam masjid, kita boleh sholat tahiyatul masjid. Ini enggak ada waktunya. Contoh, kita sebelum sholat masuk gitu ya, sebelum sholat masuk sholat tahiyatul masjid. Pengen ini ke air gitu, ke air lagi, balik lagi, sholat lagi, enggak apa-apa gitu. Ya. Cuma syaratnya sebelum kita duduk. Jadi kalau sudah duduk nggak bisa gitu bahasanya gitu. Walaupun waktunya tidak ada waktu, cuma syaratnya sebelum kita duduk. Gitu ya. Cuma bagaimana kalau kita sudah mepet nih, kita masuk masjid terus kemudian muadzin itu sudah iqamah, Allahu akbar, aduh, tapi kita pengen pahala salat tahiyatul masjid, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Insyaallah pahalanya sama dengan kita salat tahiyatul masjid. Cuma ini harus jadi referensi atau jalan keluar daripada apa? Kalau kita sudah mepet waktu. Jangan ini mah sedikit lagi mau qomat sholat sunat, nanti yang di belakang pada melotot. Gitu. Jadi harus lihat-lihat dulu gitu, harus lihat-lihat dulu. Oh gitu. Jadi harus bijaksana. Walaupun kita itu bentuknya ibadah, tetapi kalau bikin orang lain jengkel gak boleh. Itu jadi apa? Bukan jadi ibadah nantinya. Awas ya. Itu jadi begitulah. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita di dalam masjid itu apa? Toleransi di antara kita. Jadi jangan pengen menang sendiri. Awas gitu ya. Nah gitu. Jadi bijaksana. Jadi orang itu harus bijaksana. Sampai-sampai dalam ilmu fikih itu boleh digabung antara sholat sunat dengan sholat wajib. Gitu ya, sampai begitu modelnya. Kita langsung sholat fardu, dan kita udah niat pengen sholat tahiyatul masjid, langsung sholat, itu dapat pahala sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, berbarengan dengan sholat wajib, gitu ya. Masya Allah, makanya pahalanya besar sekali asal diniatkan. Dah, selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda lagi, ya'ti 'alan nasi jamanun yatahallaquna fi masajidihim wa laysa hummuhum illa dunya wa laysa lillahi fihim hajatun, insyaallah fala tujalisuhum. Ini yang harus kita waspadai ini. Yati alan nas, ini kata Rasul, maka akan datang, bentuknya fi'il mudhari, akan datang alan nasi kepada manusia, zamanun, satu zaman, di mana yatahallakuna, manusia berkumpul, di mana fi masajidihim, di masjid-masjidnya, wa laysa hammahum, tetapi kepentingannya, maksudnya, niatnya, tujuannya tiada lain illa dunya, hanya untuk dunia. Insyaallah. Wa laysa lillahi fihim hajatun, bukan hajat karena mengharap ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada model seperti itu. Nanti akhir zaman, ya, akhir zaman ada seperti itu. Maka kata Rasul, bagaimana menghadapi manusia yang seperti itu? Fala tujalisu, maka kita tidak boleh menemani duduk bareng-bareng dengan mereka. Karena banyak ya orang yang duduk di masjid tetapi tujuannya adalah dunia. Itu ya, berkumpul ngobrol, yang diobrolkan dunia. Jadi ya, maka insyaallah makanya harus hati-hati. Atau bahkan sekarang orang-orang mengatasnamakan masjid tetapi tujuannya gitu ya, biar dapat sumbangan dan sebagainya, bantuan dan sebagainya, tujuannya untuk diri. Masya Allah, kan banyak ya suka gitu, oknum gitu ya, oknum gitu. Sampai-sampai orang yang mengatakan jangan dikasih, katanya itu penipuan kan. Seperti itu ya, karena banyak orang-orang yang mengatasnamakan masjid tapi tujuannya adalah untuk mereka sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang harus diwaspadai. Ini kata Rasul ya, pasti akan ada gitu ya. Dan emang sekarang mulai ada. Sekarang atasnamakan yayasan, pondok pesantrennya nggak ada gitu ya, fiktif bahasanya gitu. Pas di survei nggak ada, Masya Allah. Tapi yang benar-benar pesantren, yang benar-benar masjid itu nggak dapat bantuan gitu. Tapi yang nggak ada majelisnya, nggak ada pondok dan sebagainya, malah dapat bantuan. Ini aneh, puyeng sekarang ini. Masya Allah. Ini ya. Selanjutnya awas mengatasnamakan masjid nih. Karena banyak sekali ya Allah. Sekarang orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Selanjutnya amalus sholati dhahirah. Amal-amal sholat secara zahir. Karena ada amal sholat secara batin yang kemarin khusyuk. Khusyuk itu adalah amalan batin. Supaya sholat kita isu sempurna zahir dan batin, nah itu. Nah kemarin kita sudah membahas tentang masalah khusyuk di dalam sholat, dan ternyata menurut pendapat Imam Ghazali itu termasuk rukun. Bagaimana kita atau mensikapi gitu ya? Nah kita khusyuk sekemampuan kita. Jadi ketika pikiran kita kemana, balikin lagi, kita sedang sholat, kita sedang beribadah kepada Allah, langsung balik lagi, ya Allah gitu ya. Nanti kemana lagi itu pikiran, balikin lagi. Jadi sekemampuan kita. Kalau khusyuk benar dari awal sampai akhir, kayaknya masih jauh kita ya dari derajat itu. Yang penting ketika kita ngawur, pikiran kita kemana-mana, balikin, insyaallah kita sedang sholat. Nah kita baca sekarang amal sholat secara zahir. Idza faragal musalli minal wudu wat taharah. Ketika orang yang akan sholat selesai dari wudu, selesai dari bersuci dari kotoran hadis, najis dan juga hadas kecil dan juga hadas besar, fil badan, di dalam badannya, wal makan tempatnya, wasyab dan juga bajunya, wasatrul aurat dan menutupi aurat, bin nasrati ila rukbah, dari mulai pusar sampai dengkul, fa'alaihi ayan tasiba qa'iman, maka wajib baginya dia berdiri tegak gitu ya. Ayan tasiba qa'iman itu berdiri lurus dengan tegak gitu ya, kalau kita bisa. Tapi kalau dalam kondisi kita sudah tua, nggak bisa tegak, bongkok kan itu. Kalau sudah tua nggak bisa ditegak-tegakin itu ya. Maksudnya tegak ini ya sesuai dengan keadaan kita. Ada juga kan orang yang tidak bisa seperti itu.
maka sesuai dengan keadaan kita. Kemudian mutawajjihan ilal kiblat, hadapkan gitu ya, arahkan dada kita itu ilal kiblat, mengarah ke kiblat. Jadi si posisi badan kita itu menghadap ke kiblat. Wal yataqarraba min jidaril haid. Nah, dekatkanlah pertama kali itu ada apa? Dinding atau tembok masjid. Jadi bagusnya mah di depan, paling depan. Fa inna dzalika yaksiru musafatal basar wa yamna tafarruqal fikr. Kenapa? Kita itu harus mendekati jidar masjid, maksudnya tembok atau dinding masjid yang pertama. Tujuannya supaya kita itu menghususkan gitu ya, apa, pandangan wajah, pandangan mata kita. Jadi pendek gitu ya, apa sebutnya, jarak pandangan mata kita itu pendek kalau kita rapat ke depan. Beda lagi dengan yang paling belakang. Jadi pandangan mata ini kemana-mana, bisa melihat dari dari depan sampai tengah sampai. Tapi kalau di depan itu nggak bisa ya, cuma yang kelihatan dinding saja gitu, seperti itu. Wayam tafarruqul fikr, supaya bisa mencegah itu dari apa? Dari terpecah belahnya pikiran kita. Karena kalau di belakang mikirin, lihat ada yang pakai kaos ini, kemana pikirannya gitu. Ada juga yang lihat orang yang gerak-gerak seperti itu, kadang kemana-mana tuh, gitu ya. Makanya lebih khusyuk di depan sebenarnya gitu. Jadi meminimalis apa? Pikiran kita kacau kemana-mana. Makanya baginda Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kalaulah umatku tahu pahala fadilah nih di sop yang paling depan, maka orang itu akan berebut gitu ya. Gitu ya, orang itu pasti akan berebut pengen berada di sop yang paling depan. Itu pasti gitu. Tapi kadang kita suka dorong-dorong orang ya. Kadang barisan depan itu suka dorong-dorong orang gitu. Ayo silakan Mas. Oh, ke depan aja kita gitu. Karena padilahnya lebih besar itu di sop yang paling depan. Kemudian wal yahjar, untuk apa? Untuk menghalangi kita ala basarihi, kepada pandangan kita, ayujawija maudhi sujudihi, agar apa? Tidak melewati tempat sujud kita. Jadi kalau di depan terus kita memandang tempat sujud, jadi tidak kemana-mana. Kemudian wal yudawim hadzal qiyamu kadzalik ila ruku, pertahankan posisi berdiri kita seperti itu ila ruku, sampai kita ruku gitu ya. Jadi berdiri itu sampai limitnya itu sampai kita ruku. Min ghairi iltifat, tapi syaratnya apa? Tidak boleh menoleh kemana-mana. Jadi tetap yang kita lihat adalah tempat sujud itu ya. Summa yanwi ada as-salat, kemudian kita berniat melaksanakan sholat dengan apa? Bi qalbihi, dengan hati kita. Mulai niat tuh. Jadi setelah berdiri, pandangan kita tidak kemana-mana, fokus ke tempat sujud. Setelah itu kita berniat. Itu ya, berniat dengan apa? Dengan hati kita. Wa yarfa'u yadayhi ila hadwil mankabai, kemudian angkat kedua tangan kita pas apa? Bahu kita gitu ya, diangkat pas. Jadi muqabbilan bi kaifi, nanti si telapak tangan kita itu menghadap ilal kiblat, telapak tangan yang menghadap. Jadi jangan begini ya, si telapak tangan yang menghadap kiblat, atau apa begini munggungi kiblat itu. Jadi harus
si telapak tangannya itu menghadap ke kiblat. Wa yabsutul asabi. Nah, sobeknya itu ini kan apa? Dibeberkan gitu ya. Jadi jangan dikepal. Wala yukbidu. Jadi jangan dikepal tapi dibeberkan. Wala yatakallabu fiha tabrijan. Dan juga jangan membuat jari-jari kita itu lebar, wala dhamman. Jadi begini enggak boleh, gini enggak boleh. Bal yutrukuha ala muqtada tabi'ah. Jadi sesuai dengan keadaan tangan kita. Ada juga yang enggak bisa begini kan. Kalau tangannya apa sebutnya? Keras gitu ya. Ada juga yang ya bagaimana? Ada macam-macam juga tangan juga ya. Jadi sesuai dengan keadaan juga. Tabi' di sini adalah sesuai dengan keadaan tangan kita. Jangan juga dipaksain kalau nggak bisa begini, dia sebisanya kita seperti itu. Kemudian wa yukabiru, kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Awas ya, Allahu Akbar. Kalimahnya Allahnya panjang. Allahu Akbar. Ba-nya jangan dipanjangin. Jangan bar. Allahu Akbar. Itu ya. Allahu Akbar. Gitu seperti itu. Nah, di sana awas tadi, jadi barengan kita ngangkat tangan sunnah, awas ya, ini hukumnya sunnah, jangan diperdebatkan karena ada macam-macam. Gitu ya, ada yang gitu ya. Ada juga yang nggak ngangkat tangan gitu. Awas, itu hukumnya sunnah. Nanti yang fardunya, yang wajibnya itu adalah takbir dan niatnya. Jadi ngucapin apanya? Allahu Akbarnya. Ini yang wajib. Itu dibarengan dengan apa? Dengan niat kita di dalam hati. Awas ya. Bagaimana ketika pertama kali kita talafud bin niat? Itu ya, kita suka baca niat, disebutnya bacaan niat. Itu ya, nawaitu atau usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati, gitu. Nah, adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu talafud bin niat. Jadi bukan niat, apa sih? Hukumnya apa? Sunnah. Talafud bin niat itu hukumnya sunnah, kita dapat pahala. Tetapi itu bukan niat. Tujuannya apa? Untuk membantu hati kita supaya ingat niat. Karena kadang nih niat kita lupa, ini sholat apaan? Gitu kan? Gitu. Sampai rokaatnya lupa. Awas ya. Awas. Itu tujuannya untuk ngebantu dan ngingetin kita. Tuh, sebelumnya. Setelah itu kita angkat tangan sambil kita takbiratul ihram namanya. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir, awas, yang ihram itu yang mengharamkan segala sesuatu yang sebelum sholat tadinya boleh. Seperti apa? Makan, minum, ngomong, itu kan sebelum sholatnya boleh. Tapi ketika sudah takbir itu gak boleh, dilarang seperti itu. Nah, awasnya di dalam hati kita berniat. Tuh. Selanjutnya summa yad'ul yadaini ala sadri. Kemudian simpan kedua tangan kita itu di atas dada kita. Wa yad'ul yumna 'alal yusra. Simpan tangan kanan di atas tangan kiri, jangan kebalik, Mas. Gitu ya. Nah, wala yanfaddu yadaihi idza faragha minat takbir. Enggak boleh kita mengibas-ngibaskan kedua tangan idza faragha minat takbir, ketika kita selesai dari takbir. Baryar silahuma irsalan khafifan rafiqan. Tetapi dengan apa? Dengan melepaskan gitu ya kedua tangan kita, tetapi melepaskannya secara ringan, secara lembut, nggak boleh keras. Ini juga awas ya, hati-hati ketika si tangan ini jangan gitu ya, jangan apa
ngelempar ke depan gitu, set set gitu ya, set ini berapa balik nantinya gitu. Itu biasanya suka terjadi ketika setelah ruku ya, setelah ruku sami Allah, tangannya diem ya gitu. Jadi setelah kita ruku kan sami Allahu liman hamidah, diem aja gitu. Ini jangan itu ya, atau sampai tiga kali gerakan itu bisa membatalkan sholat. Nah gitu. Jadi secara lembut. Awas bacaan takbirnya Allahu Akbar. Hamzah lafaz Allahnya gak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Awas. Nantinya jadi apa? Jadi istifham itu. Itu ya, jadi istifham. Nantinya jadi pertanyaan. Apakah Allah itu besar? Berarti keraguan-raguan itu. Gak boleh. Allah, jadi hamzahnya pendek. Allah, terus tafhim ya, lafaz jalalahnya tafhim. Allahu Akbar. Awas, Allahu Akbar, jangan bar. Allahu Akbar. Enggak boleh. Hu Akbar. Ada lagi akbar. Kap itu bukan huruf qalqalah, malah di akbar. Enggak boleh. Ya, Masya Allah. Ini secara yang ringan-ringan saja seperti itu. Gitu ya. Jadi ketika itu secara amalan yang zahir, sholat secara zahir gitu. Ya, sholatnya secara zahir. Tapi tadi jangan lupa peletakan niat. Ya, peletakan niat kita. Jadi berbarengan dengan pas takbiratul ihram. Di dalam hati apa sih ya? Niat itu di dalam hati. Awas. Yang rukunnya juga kita mengucapkan Allahu Akbar itu juga harus terdengar. Ya, gak boleh silent. Itu karena ada juga orang yang sholat ngangkat tangannya doang, Allahu Akbarnya enggak. Padahal ngangkat tangan mas sunnah, mengucapkan Allahu Akbar wajib. Itu banyak yang silent takbirnya, takbiratul ihramnya silent, gak kedenger gitu. Tuh, ya gak kedenger ini kan, angkat tangan doang. Nah, jadi Allahu Akbar. Itu awas ya, awas Allahu Akbarnya awas, jangan lupa harus terdengar gitu. Al-qiraah summa yabtadi'u bi du'ail iftitah. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit-sedikit, ada manfaatnya nambah salat kita menjadi lebih sempurna lagi, nambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam dalam diri kita, keistiqomahan di dalam beribadah, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah menjadi wasilah kita lebih menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan juga perbuatan-perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan untuk kita semuanya, memberikan keberkahan untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak kita. Mudah-mudahan ya Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Hajat-hajat kami mudah-mudahan Kau cepat kabulkan ya Allah. Bersangkutan di antara kami, permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, mudah-mudahan Kau memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiqh ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.